بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada halaman 118 pada qaidah yang keempat dari al-qawaid fil manhajis salafi. Rabi'an qaidatu inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Termasuk kaedah dari kaedah dalam al-manhajus salafi, dar'ul mafasid, menolak mafsadat, muqaddam, lebih didahulukan, ala jalbil masalih, dibandingkan mendapatkan maslahat. Ini kaidah berkaitan dengan permasalahan tatkala bertabrakan antara maslahat dengan mafsadat pada satu waktu. Pada satu waktu nggak mungkin antum hindari. Pada satu waktu terkumpul maslahat, terkumpul mafsadat, dan antum dituntut untuk memilih salah satunya. Maka berlakulah kaidah ini. Menolak mafsadat itu lebih didahulukan dibandingkan mengambil maslahat. Hukum asal dalam agama Islam, Islam ini memerintahkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang terdapat padanya al-maslahah al-khalisah, maslahat yang murni, atau memerintahkan kepada perkara-perkara yang padanya terdapat maslahat rajihah, maslahat yang lebih mendominasi. Itu hukum asal yang ada dalam agama Islam. Terkadang memerintahkan kepada perkara yang terdapat maslahat yang murni atau maslahat yang lebih mendominasi. Namun tatkala berkumpul antara maslahat dan mafsadat pada satu waktu yang tidak mungkin bisa dihindari lagi kecuali dengan cara mengerjakan salah satu dari dua perkara tadi, maka berlaku kaidah ini, dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan maslahat. Disebutkan dalam ta'liq di bawah ini, qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian para ulama, inna madarud din ala amrain, sesungguhnya madar, poros agama ini ada pada dua perkara. Ala jalbil maslahah wa daf'il mafsadah. Islam ini dibangun di atas prinsip mengambil maslahat, menolak mafsadat. Jalbul maslahati bima yata'allaqu bil fardi wal jamaah. Mengambil maslahat berkaitan dengan perkara-perkara yang ada hubungan dengan person dan jamaah. Wa daf'ul mafsadah bima yata'allaqu bil fardi wal jamaah. Demikian juga menolak mafsadat berkaitan dengan perkara-perkara yang ada hubungan dengan person ataupun jamaah. Intinya Islam memerintahkan untuk mengambil maslahat pada perkara-perkara yang didapatkan oleh secara
person ataupun didapatkan oleh sekelompok orang. Demikian juga Islam menolak mafsadat dari person dan juga dari jamaah. Fahadil qa'idatu taqumu ala asasin takthiril masalih wa tahsiliha. Fahadil qa'idah, kaidah ini taqumu, tegak ala asasi takthiril masalih wa tahsiliha, tegak pada prinsip, pada dasar memperbanyak maslahat dan mendapatkannya, wa taqlilil mafasid wa dar'iha, dan tegak pada prinsip, pada dasar mempersedikit mafsadah dan menolaknya. Fa idza tazahamatil masalihu quddimat a'zamul maslahatain. Apabila tazahamat, bertabrakan, berdesak-desakan, sekian banyak maslahat, maka didahulukan maslahat yang paling a'zam. Difahami? Ada sekian maslahat, tidak mungkin antum bisa kerjakan semua, antum harus kerjakan salah satunya, maka antum harus pilih maslahat yang paling a'zam. Contoh misalkan istima'ul adzan wa ijabatul muadzin, menjawab seruan azan. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian tahiyatul masjid atau istima'ul khutbah pada hari Jumat hukumnya wajib. Maka yang mana yang antum dahulukan? Ketika antum masuk masjid, khotib sudah di mimbar, muadzin mengumandangkan azan, antum berdiri jawab azan, ataukah antum langsung sholat tahiyatul masjid? Maka jawabannya antum langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Maslahat tahiyatul masjid dan istima'ul khutbah itu lebih a'zam min ijabatil muadzin. Alhamdulillah. Kemudian wa idza tazahamat al mafasidu duri'at a'zamul mafsadatain bi adnahuma. Kemudian apabila berkumpul sekian banyak mafsadat, duri'at a'zamul mafsadatain, maka mafsadat yang paling besar itu ditolak. Bagaimana menolaknya? Bi'adnahima, dengan mengerjakan yang paling ringan. Ketika berkumpul dua mafsadat, tidak mungkin antum hindari, maka antum ambil mafsadat yang paling ringan, tinggalkan yang paling besar. Itu namanya irtikab akhaffi ad-dararain, mengerjakan madarat yang paling ringan. Wa hiya min a'zamil qawaid, ini termasuk kaidah yang paling agung. Tadullu ala ma yusammihi ahlul ilmi fiqhal ma'alat. Ini kaidah yang ditunjukkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama berupa apa? Fiqhal ma'alat, fikih al-ma'alat, fikih puncak suatu maslahat atau puncak suatu mafsadat. Bimakna annal insan yajibu alaihi ayyajtahida, bahwasanya seseorang itu wajib untuk berijtihad, liya'rif ma ta'ulu ilaihil umur, supaya dia tahu mana akibat atau ujung dari suatu perkara. Makanya perlu ditimbang-timbang, ini maslahat mana yang paling besar, mana mafsadat yang paling besar. Kalau ada maslahat yang paling besar, antum kerjakan maslahat yang paling besar. Ketika ada mafsadat yang paling besar, antum kerjakan mafsadat yang paling kecil. Halil amru yatarattabu alaihi maslaha au mafsadah. Apakah perkaranya yang ditimbulkan oleh perkara tadi?
maslahat atau mafsadat, itu perlu ditimbang. Halin nahyu yatarattab alaihi maslahah am mafsadah. Apakah suatu larangan tadi yang ditimbulkan oleh dia maslahat atau mafsadat? Antum perlu pikirkan. Yang dzurma wal munasib li unasin ulima mukhalafatum fi syara'. Maka dia perlu meninjau apa yang cocok untuk sekelompok orang yang diketahui mukhalafahnya tadi dalam syariat. Contoh misalkan yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tatar itu suka membantai kaum muslimin. Ketika itu Tatar sedang mabuk-mabukan. Pasukan Tatar. Murid-muridnya Ibnu Taimiyah ingin mencegah kemungkaran mereka mabuk-mabukan tadi. Kata Ibnu Taimiyah, jangan, biarkan mereka. Kondisi mereka mabuk ini kemungkaran, tapi lebih ringan madaratnya dibandingkan mereka membantai kaum muslimin ketika sadar. Berarti apa? Ibnu Taimiyah telah menempuh apa? Dengan mengambil madarat yang lebih ringan, yaitu membiarkan mereka untuk mabuk-mabukan demi menyelamatkan apa? Nyawa kaum muslimin dari pembantaian pasukan Tatar. Ini pentingnya tadi melihat an-nazar ila ma ya'ulu ilail amru, melihat kepada puncak akhir. Kalau antum melihat ada kemungkaran, ada mafsadat, mana yang lebih parah? Ketika ada yang paling parah, antum kerjakan yang lebih ringan. Fayanzur ma ya alladzi yatarattab ala hadhil umur. Dia melihat, mencermati apa yang dimunculkan oleh perkara-perkara ini tadi. Wa qabla al-ibtida, dan sebelum memulai, likaila yakunu sababan fi idlali ba'din nas au sababan fil isa'a li dinillahi azza wa jalla. Dan sebelum memulai sesuatu perlu dia meninjau. Kenapa? Supaya tidak menjadi sebab di dalam menyesatkan umat manusia atau menjadi sebab membuat kerusakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ikhwan. Contoh misalkan ada di pondok pesantren ini ada santri. Santri ini secara maslahat tidak ada, dia justru menimbulkan madarat di pondok pesantren, bikin sebel dan yang lainnya. Kalau diusir, dikeluarkan, mungkin mafsadatnya lebih besar. Dia akan disambar oleh orang-orang di luar sehingga lebih parah. Maka kaidah, biarkan dia di pondok pesantren dalam rangka menolak mafsadat di luar sana. Sebaliknya, keberadaan dia di pondok pesantren, mafsadatnya lebih besar, akan mempengaruhi kawan-kawan yang ada di pondok pesantren, buat rusak nama pondok pesantren, sehingga keberadaan dia di sana maslahatnya sedikit, lebih banyak madarat, maka diusir itu lebih baik. Ini kaidah. Kemudian disebutkan di sini, wa dalilu hadhil qaidah, dalil terhadap kaidah ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Nah, lihat di sini ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini An-Nasara, Wasaniyin,
Yahud, musyrikun, penyembah berhala dan yang lainnya. Janganlah kalian cela mereka. Kenapa dilarang dicela? Fayasubbullah. Kalau menjadi sebab mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Adwan bi ghairi ilmin. Sebagai bentuk apa? Permusuhan yang tidak didasari ilmu. Faham gambarannya? Ini ada orang Nasrani atau Yahudi. Antum caci maki dia, antum cela dia, antum kata-katai dia. Dia balas, dia mengatai Nabi Muhammad SAW, mencela Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Timbul mafsadat yang lebih besar. Apa mafsadat yang lebih besar? Yaitu tercelanya Allah Subhanahu wa taala, dicaci maki oleh dia Allah Subhanahu wa taala. Faharramallahu sabba alihatal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mencela tuhannya kaum musyrikin. Ma'a kaunis sab ghaizan wa himyatan lillah. Dalam keadaan celaan tersebut sebagai bentuk kemarahan ya, terhadap orang tersebut lillahi ta'ala, wa ihanatan li alihatihim, dan sebagai bentuk ihanah, perendahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka ya. Antum marah wajar. Ada orang menyembah patung. Anda lihat patung ya, sebagian patung itu. Antum katain patungnya, apa ini Tuhannya ini? Dasar masak patung, perutnya buncit, begini. Ya. Antum katai. Dibalas sama mereka dengan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Boleh apa enggak? Haram. Kenapa? Likaunihi dzari'atan ila sabbihim Allah taala. Dikarenakan bisa menjadi sebab mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa kana maslahatu tarki masabbatillahi taala arjah min maslahati sabbina li alihatihim. Oleh karena itu, maslahat meninggalkan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih rajih, lebih kuat dibandingkan maslahat kita mencela Tuhan mereka. Difahami jelas? Ya. Contoh yang lain. Antum menyampaikan tentang suatu maslahat, suatu kebenaran. Antum sampaikan di masjid, misalkan di khutbah Jumat. Yang antum sampaikan benar, hak. Namun kalau antum sampaikan, maka nimbul mafsadat yang besar. Bisa jadi pondok pesantren antum ditutup, antum dilarang berdakwah di situ, antum dicekal, pondok didemo. Misalkan contoh antum menyampaikan tentang bid'ahnya perayaan Isra wal Mi'raj, atau bid'ahnya perayaan Maulid Nabi. Namun kalau antum sampaikan, maslahat bukan ini, sebenarnya maslahat. Namun kalau disampaikan akan menimbulkan mafsadat yang besar. Antum tidak diizinkan lagi untuk kajian di situ, tidak diizinkan lagi dakwah di situ, pondok antum bisa diserbu. Berarti antum menolak mafsadat itu lebih didahulukan. Difahami? Jangan usah sok gaya-gayahan, sok kencang gaya-gayahan. Ini tempat-tempat umum ya. Ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf. Fahami kaidah. Antum ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya agak lebih menusuk, antum lihat juga maslahat. Dipandang ini kajiannya streaming, didengar sama orang banyak.
timbul mafsadat yang lebih besar nanti. Pondok didatangi, diserbu. Maka kalau antum ketika ingin menyampaikan hal-hal yang seperti itu, maka sifatnya lebih intern. Ya, ini lihat kaidah mafsadat maslahat. Difahami? Disebutkan di ta'liq di situ. Fatutruk masabbatul aliha fi hadil al. Maka perlu ditinggalkan mencela tuhan-tuhan kaum musyrikin pada kondisi seperti ini. Fatutruk hadil maslaha allati yasabbul aliha likaila yatarattab 'alaiha mafsadatun a'zam wa hiya ayusabba Allahu azza wa jalla. Maka maslahat yang seperti ini perlu ditinggalkan. Apa maslahat itu? Maslahat mencela tuhan-tuhan sesembahan selain Allah, supaya jangan sampai ditimbulkan padanya mafsadat yang lebih besar, yaitu tercelanya atau dicelahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, dalil yang menunjukkan kaidah yang seperti ini. Jaa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bijahiliyah." Wahai Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bijahiliyah. Wahai Aisyah, kalau seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, la amartu bil bait fahudima, aku niscaya akan perintahkan agar Ka'bah direnovasi. Fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu. Ya. Lalu aku akan masukkan pada Ka'bah tersebut sesuatu yang dikeluarkan dari Ka'bah tadi. Wa alzaqtuhu bil ardi, dan aku akan tempelkan di tanah, sambungkan di tanah. Al hadits muttafaqun alaih. Jadi ceritanya Ka'bah yang sekarang itu tidak sesuai dengan bangunan Ibrahim atau Ismail. Di antaranya yang disebutkan pintunya dua waktu itu. Ada dua pintu dia di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Kemudian juga seperti yang disebut dengan oleh sebagian orang menyebutnya Hijar Ismail. Dulu di zaman Ibrahim bukan seperti itu, dia tinggi ke atas. Tapi waktu Quraisy renovasi, kurang nafkah, kurang biayanya, sehingga kurang sempurna. Fa fi hadzal hadits dalalatun zahiratun ala makna hadzal qaidah. Maka pada hadis ini terdapat dalil yang zahir sesuai dengan makna kaidah ini. Dikarenakan tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam maslahata bina'il bait al-atiq ala asasi Ibrahim. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan maslahat membangun renovasi Ka'bah ala asasi Ibrahim, sesuai dengan fondasi yang dibangun oleh Ibrahim. Kenapa Rasul meninggalkannya? Lidar imafsadatin khusyiya wuqu'ha in huwa hadamahu wa banahu 'alaiha. Dalam rangka menolak mafsadat yang dikhawatirkan terjadi kalau seandainya beliau menghancurkannya kemudian merenovasinya kembali. Apa itu mafsadat? Wa hiya nufurun nas 'anil Islam. Bisa mengkhawatirkan membuat orang lari dari agama Islam. Ya. Makanya jangan heran mungkin antum jumpai di suatu masjid, misalkan kalau di Yaman itu kadang mimbarnya masih mimbar lama, tidak syar'i. Ya. Kalau kita di markiz mimbarnya seperti ini, ya. Tapi di tempat-tempat lain, masjid-masjid umum, mimbarnya di sini, ya, untuk khutbah. Enggak sunnah mimbar seperti ini. Tapi kalau diubah bisa menimbulkan mafsadat yang besar. Difahami?
kuburan yang dibangun, dicor, ada atapnya, mafsadat bukan? Hah? Mafsadat bukan siapa? Mafsadat. Berada dalam masjid pula, mafsadat bukan? Mafsadat. Tapi kalau antum hancurkan, antum gali, antum pindah, timbul mafsadat yang lebih besar bukan? Timbul mafsadat yang lebih besar. Antum digebuki, bisa saja dibunuh, diancam, dipenjara dan yang lainnya. Ya benar? Mau bukti, silakan praktekkan. Paling kecil antum mungkin 20 tahun. Ya enggak? Antum dianggap telah merusak cagar alam. Kuburan wali antum hancurkan petilasannya. Ya enggak? Itu undang-undang negara mengancam seperti ini, begini dan begini. Itu mafsadat. Auriddatihim bisababi hadzal fi'li, atau kekhawatiran mafsadat berupa murtadnya mereka dengan sebab perbuatan ini. Faqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dar'a hadzal mafsadah ala jalbil tilkal maslahah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan apa? Mendahulukan menolak mafsadat dibandingkan untuk mengambil maslahat. Merenovasi Ka'bah menjadi bangunan yang sebagaimana dibangun oleh Ibrahim dan Ismail itu maslahat. Namun kalau direnovasi khawatir menimbulkan penolakan dari Quraisy sehingga membuat Quraisy tidak mau masuk dalam agama Islam. Maka didahulukan menolak mafsadat. Disebutkan di situ di taklik ya. Kenapa Rasul meninggalkan merenovasi Ka'bah? Li'annal bait laisa ala qawaid Ibrahim. Dikarenakan Ka'bah pada saat itu tidak dibangun berdasarkan pondasi bangunan Ibrahim. Wa baqiya minhu baqiyah. Wa hiya ma yusamma al-an bi Hijr Ismail. Masih tersisa sekarang ini bangunan sedikit yang tersisa belum dibangun, yaitu yang disebut dengan istilah Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail ya? Sebenarnya penamaan Hijr Ismail itu juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya dikarenakan yang ngerusak itu tadi, yang merenovasi bukan Ismail, Quraisy kan. Ceritanya dulu Ka'bah itu rata seperti ini ya, bangunannya, kotak. Nah, sama Quraisy direnovasi. Dulu tidak terlalu tinggi, ya, direnovasi. Nah, pas mau bangun yang ke sebelah, yang di bagian yang disebut Hijr Ismail, dananya kurang. Ketika dananya kurang, ya sudah, mereka ambil separuh, sehingga masih tersisa. Yang bangunan kalau antum lihat di gambar itu putih, dia agak melingkar itu kan. Nah, itu sebenarnya bangunan Ka'bah. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditinggikan. Kenapa? Khawatir nanti Quraisy tidak terima. Sehingga mereka menolak agama Islam. Wa ma'adzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'id bina'al bait ala qawaid Ibrahim. Bersamaan seperti itu Nabi SAW tidak mengulangi perenovasian Ka'bah berdasarkan bangunan Ibrahim. Wa dzakara sabab anna Quraisyan haditsu ahdin bi islamin. Dan Rasul menyebutkan sebabnya bahwasanya Quraisy adalah orang yang baru saja masuk Islam. Falau anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayyara bina'al bait amma kana i'taduhu wa arafuhu laqalu ja'a bi syai'in jadid. Hatta al-Ka'bah yuridu ayyughayyiraha. Kalau seandainya Nabi SAW merubah bangunan Ka'bah yang direnovasi oleh Quraisy tersebut dari bangunan yang mereka sudah terbiasa dan mereka kenali, niscaya mereka akan mengatakan, nah lihat Muhammad membawa perkara yang baru, sampai-sampai Ka'bah pun ingin direnovasi. Ya enggak? Antum juga kadang sudah yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima masyarakat, masjidnya diotak-atik pula. Difahami? Antum dakwah di suatu masjid, kajian, ini masjid-masjid umum,
sudah yang disampaikan tadi sesuatu yang nggak bisa mereka terima, bangunannya pula ingin diotak-atik, ya gak? Yang tadi sholatnya misalkan di mihrab ya, sejadahnya antum pindahin ke belakang, mihrabnya antum taruh di taruh sutro. Masuk pengurus masjid, dilihatnya sekali kajian, rombongan pengajian ini seperti ini. Terus juga kotak infak yang biasa dikelilingkan Jumat itu tadi, ketika antum sholat di situ, antum umpeti semua dengan alasan apa? Kemungkaran, memutarkan kotak infak. Cari-carianlah pengurusnya, kotak infak marbut di mana lah kotak infak tadi. Di situ ada jam. Jam itu terdapat foto partai lah mungkin ya, calon biasanya ada kan. Kadang antum mungkin wali kota atau gubernur, gambar dalam masjid pula, kemungkaran. Rumah saja tidak dimasuk malaikat, apalagi gambar, apalagi masjid. Antum turunkan. Antum lihat juga ada ukiran-ukiran di sini, ya, tertuliskan lafzul jalal, Allah di kanan, Muhammad di kiri. Nah, antum katakan, nah juga ini Syekh bin Bas mengatakan syirik. Antum chat, sudah, tidak akan lama kajian antum di situ. Mafsadatnya lebih besar lah yang antum akan dapatkan. Antum akan dipenjarakan, dipolisikan dan yang lainnya tadi. Difahami ya? Ini penting kaidah seperti ini tadi. Terus apakah tidak boleh kita berbicara kebenaran? Boleh, tapi nanti, ya, nanti sabar, ya, nunggu sampai iman mereka sudah bisa menerima. Fayakunu sababan litanfirin nas minal ihtida bihadillahi wa syar'ihi. Sehingga kalau mereka tidak bisa menerima Ka'bah tadi direnovasi, maka akan menjadi sebab membuat orang lari dari mengikuti petunjuk Allah dan syariatnya. Fatarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam maslahata khasyata wuqu'i mafsadatin. Lalu Nabi SAW meninggalkan maslahat tersebut dalam rangka khawatir terjadi mafsadat, ya. Itu alasannya. Dalil yang ketiga, anna Nabiyya SAW kana yakufu an qatlil munafiqin. Dulu Nabi SAW menahan diri dari membunuh kaum munafikin. Ma'a kaunihi maslahatun, dalam keadaan membunuh kaum muslimin, membunuh kaum munafikin maslahatan, adalah maslahat. Rasul tidak memerangi kaum munafikin secara kekuatan. Dalam keadaan membunuh kaum munafikin itu maslahat. Kenapa dibunuh? Itu kan mereka memang kafir, menampakkan keislaman, tapi tidak Rasul bunuh. Kenapa? Li'alla yakuna zari'atan ila tanfirin nas, supaya jangan sampai menjadi zari'ah, menjadi wasilah perantara membuat orang lari. Difahami? Wah, kaum munafikin dibunuh, tahu-tahu terkapar. Kenapa dibunuh? Munafik. Didapati lagi sana, bantai. Akhirnya orang ngomong, Muhammad membunuh sahabatnya, orang yang ucapkan kalimat la ilaha illallah dibunuh. Kan mafsadat, kan mafsadat yang ditimbulkan. Wa qaulihim anna Muhammadan yaqtul ashabahu, dikarenakan khawatir mereka mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Difahami? Jelas ya? Ada orang mengatakan, ya Muhammad ya'dil fa innaka lam ta'dil. Muhammad, adillah, engkau tidak adil. Kalau antum digitukan, dalam keadaan antum ini adalah hak, mungkin antum gebuk gitu tadi ya, Rasul tidak. Kenapa? Nanti timbul mafsadat. Orang-orang ngatain, lihat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ada orang kencing di masjid, kencing. Antum bayangkan kalau ada santri kencing di situ.
Ya enggak? Gimana kalau ada seandainya abid kencing pojok itu? Wah, gimana coba? Ember itu mungkin antum kepuk kan galon itu ya. Nah, ada orang kencing, badui, pedalaman, kencing pojok masjid. Sama Rasul apa? Dibiarkan. Sahabat yang lain ingin marahi dia, dibiarkan sama Rasul. Kelar, ditegur, disuruh Rasul sahabat yang lain untuk menyiram. Tapi kalau ditegur, hei, kencing di situ, pergi situ. Nah, dia tuh dari pojok situ, badui tadi cetul larinya, dia lari. Yang tadi sikok tempat, pindah ke banyak tempat. Banyak yang nak disirami masjid tadi. Iya enggak? Nah, mafsadat bukan? Mafsadat. Lebih besar. Maka penting kaidah seperti ini tadi. Itu kaidah Ahlussunnati wal Jamaah ya. Lihat di sini contoh di taklik di bawah itu. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatruk iqamatal hajj ahyanan min qatlin au qat'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan menegakkan hukum hadd, baik berupa pada kasus pembunuhan atau kasus potong tangan. 5 wajib alaihi ya, pada kasus yang memang sudah wajib untuk beliau tunaikan. Kenapa? 5 yatarattab minal mafsadah mafsadatun a'zam min tarkihi. Dikarenakan akan termunculkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan meninggalkan had. Meninggalkan hukum had itu mafsadat bukan? Mafsadat ya? Mafsadat. Karena syariat Islam memerintahkan untuk menegakkan hukum had. Namun kalau ditegakkan hukum had, timbul mafsadat yang lebih besar. Maka Rasul meninggalkan hukum had tersebut. Fataraka qatla ibna Ubay ibni Salul wa huwa ra'sul munafiqin. Rasul meninggalkan qatla ibni Ubay ibni Salul. Rasul tidak membunuh Ibnu Ubay bin Salul ya, atau Ibnu Ubay bin Salul. Wa huwa ra'sul munafiqin. Dia adalah pentolan kaum munafikin. Wataraka iqamatal haddal qatl ala ibni Abi Salul ya. Lama qazafa Aisyah. Ini siapa ini? Abdullah ibnu Ubay ibni Salul ya kalau tidak salah ya. Rasul munafikin itu ya. Nah dia punya anak itu muslim, sahabat. Rasul menegakkan hukum had pada Ibnu Ubay ibni Salul ini tadi. Kenapa? Tatkala dia menuduh Aisyah bima barra'ahullahu azza wa jalla minhu. Tatkala dia menuduh Aisyah sebagai pezina dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan Aisyah. Wa taraka iqamatal had ala dzil khuwaisirah. Rasul meninggalkan hukum had pada Dzul Khuwaisirah. Apa Dzul Khuwaisirah? Yang mengatakan ya'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Zakara Syekhul Islam anna kalamahu wa i'tiradahu ala Rasulullah SAW fil qismah riddah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya penentangan dia, ucapan dia kepada Rasul itu dianggap sebagai kemurtadan. Ketika Rasul membagi apa? Harta rampasan perang, bagi-bagi harta. Dia mengatakan apa? Ya'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Kata Ibnu Taimiyah, ini ucapan kekufuran. Adillah wahai Muhammad, engkau tidak adil. Mengatakan Rasul tidak adil, kekufuran kan? Mento'an adalah tur Rasul. Ya benar. Walakin ma'adzalika ma'aqama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadda. Akan tetapi bersamaan kondisi seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum hadd. Likai la tatarattab mafsadatun a'zam min hadzal maslahah. Supaya jangan sampai termunculkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat ini tadi.
Falaisa kullu man wajaba alaihi haddun min qaulin aw fi'lin yuqam alaihi mutlaqan. Tidak setiap orang yang wajib ditegakkan hukum had dikarenakan ucapan atau perbuatan dia harus ditegakkan secara mutlak. Bal malam yatarattab ala iqamatihi mafsadah a'dham min mafsadati iqamatihi. Bahkan ditegakkan itu selama tidak termunculkan tatkala menegakkan hukum had tadi mafsadat yang lebih besar dari mafsadat menegakkan hukum had. Walidzalika najidu ahlal ilmi yaqulun, oleh karena itu kita mendapati para ulama mengatakan idza kana ad-dukhul fil qital yatarattab alaihi mafsadah a'dham min mafsadati tarki fa innahu la yadkhul fihi. Difahami? Kata para ulama, apabila masuk pada suatu perperangan akan timbul mafsadat yang lebih besar daripada mafsadat meninggalkan perperangan, maka jangan masuk pada perperangan tersebut. Difahami? Maksudnya gini, ini orang kafir, ya, orang kafir. Dia membantai kaum muslimin. Kalau seandainya kita melawan, maka akan timbul mafsadat yang lebih besar. Misalkan negaranya kita langsung dibom sama mereka, akan terbanyak atau terbantai nyawa kaum muslimin lebih banyak dibandingkan yang terbantai pada saat itu. Berarti mafsadatnya lebih besar, ya kan? Maka tidak boleh dilakukan perperangan. Tarku kita lil kufar wa jihaduhum mafsadat. Meninggalkan memerangi orang-orang kafir, meninggalkan jihad melawan mereka, itu mafsadat. Lakin idza kana dukhul fihi yatarattab alaihi mafsadah a'am talhaqu bil muslimin fa innahu la yakunu masyru'an fi hadhil halah. Akan tetapi kalau seandainya masuk pada perperangan tersebut bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar, lebih umum, nempel pada kaum muslimin, maka yang demikian itu tidak disyariatkan pada kondisi seperti ini. Difahami ya? Contoh misalkan kaum muslimin yang ada di Rohingya dibantai kan? Kita melawan, maka akan menimbulkan mafsadatnya yang lebih besar. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Makanya para ulama mengatakan demonstrasi hukumnya haram. Kenapa haram? Pemerintah yang zalim itu mafsadat bukan? Mafsadat. Tapi ketika seseorang memberontak terhadap pemerintah tersebut, mafsadatnya lebih besar. Apa yang ditimbulkan? Satu, kerusakan fasilitas umum. Yang kedua, terbantainya kaum muslimin. Antum lihat pemberontakan yang terjadi di zaman dahulu, pemberontakan Ibnul Ash'ath, ya, yang ada pada zaman Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Apa yang didapatkan? Banyak kaum muslimin terbantai. Itu yang pemberontakan sifatnya penyerangan dengan perperangan. Terus bagaimana dengan demonstrasi? Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil, kurang tepat, itu mafsadat bukan? Mafsadat. Tapi ketika ada yang demo, menutup jalan, mengganggu orang berjualan, kemudian merusak fasilitas umum, dan sekian banyak mafsadat, berarti mafsadatnya lebih besar. Difahami? Nah, ketika mafsadatnya lebih besar, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan demonstrasi tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa haram demonstrasi, jawabannya mafsadatnya lebih besar, lebih banyak. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat terhadap kaidah ini tadi, nahyu sallallahu alaihi wasallam an qatlil umara. Rasul melarang dari memerangi penguasa, wal khuruj 'alal a'immah. Rasul melarang dari memberontak terhadap penguasa. Wa in zalamu ma aqamus shalah saddan li dzari'atil fasadil azim. Meskipun mereka zalim, selama mereka masih menegakkan salat, mendirikan salat dalam rangka menutup
celah kerusakan yang lebih besar. Wasyar al-kathir, keburukan yang banyak. Fa innahu hasala bisababi qitalihim wal khuruj alaihim ad'afun wa ad'afin ma hum alaihi min munkarin. Dikarenakan akan termunculkanlah dengan sebab penyerangan terhadap pemerintah dan pemberontakan terhadap pemerintah tersebut berlipat-lipat ganda di atas apa yang mereka berada pada kondisi saat itu dari kemungkaran yang ada. Wal umma fi baqaya tilka syurur wa ilal an, ya. Dan umat itu akan berada pada puing-puing keburukan tersebut sampai sekarang. Antum contoh Suriah. Ya ikhwan, di Suriah pemerintahnya tidak bagus. Mulai dari zaman bapaknya sampai zaman anaknya. Bapaknya kalau dulu siapa? Bashar Assad, ya, atau Hafid Assad. Kemudian dilanjutkan Bashar Assad, ya. Ya kalau tidak salah. Atau sebaliknya. Antum masih ingat kasus Aleppo, Halab yang dibombardir sama mereka? Para ulama di zaman Syekh Muqbil sudah memperingatkan, hentikan demo, hentikan kritikan, mafsadatnya lebih besar. Tapi tidak diindahkan sama mereka. Kemudian mereka terus memberontak. Akhirnya apa? Pemerintah melakukan perlawanan, mereka dibantai oleh pemerintah, mafsadat yang lebih besar ditimbulkan dibandingkan apa? Tindakan-tindakan mereka tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhar minhuma, atau faqtulul akhir minhuma. Apabila ada dua khalifah dibaiat, maka faqtulu al akhir minhuma, maka perangi yang paling terakhir. Saddan li dari'atil fitnah, dalam rangka apa? Menutup celah untuk fitnah. Intaha mulakhasan min kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Difahami? Ini pemerintah resmi siapa? Pemerintah resmi kalau di Indonesia Jokowi. Tahu-tahu ada yang ingin menggulingkan Pak Jokowi, sehingga terbentuklah suatu negara yang mereka klaim di wilayah mungkin Jawa bagian timur misalkan, atau Sulawesi, atau Ambon misalkan, atau Aceh. Maka yang terakhir ini yang diperangi. Difahami ya? Itu yang diperangi. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini.